Udah ini record ya? Ya. Silahkan Puguh dibuka. Iya, bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kami mau mempresentasikan tugas kelompok 6, analisa wireless network, analisa wireless network, kantor satuan kerja, pengembangan peningkatan dan perawatan prasarana kereta apian. PJKA. Iya. Ya, anggota kelompok kita ada 6, Pak. Ya. Di antaranya Adi Priadi, Amin Fajar, Fajar Abdillah, Rian Almahdi, Rizky Tanjaya, sama saya Bu Warsito, Pak. Oke. Next, Sian. Ya, next. Sian. Oh iya ya, Wah. sip. Iya, tiga. Ini ada yang minta admit jadi. Ya, analisa wireless network. Ada kita nanti pokok pembahasannya ada mencari informasi gangguan, mencari informasi topologi jaringan dan perangkat yang digunakan, topologi jaringan, perangkat yang digunakan, penempatan akses point, survei wireless. Ya. Mencari. Oke, dari sini saya yang akan sedikit menjelaskan, Pak. Jadi sebelum kita melakukan survei wireless, hal yang biasa saya tanyakan ke user adalah mencari tahu informasi gangguan yang sedang terjadi atau biasanya terjadi, itu Pak. Sama mencari informasi topologi jaringan dan perangkat yang digunakan. Mencari informasi gangguan yang di sini yang dimaksud adalah masalah yang sering terjadi di kantor ini Pak, terkait jaringan internet yang sedang berjalan. Setelah saya menanyakan, ada tiga hal yang sering terjadi gitu Pak. User sering mengalami susah terkoneksi ke akses point. Koneksi WiFi sering terputus, sinyal kadang hilang. Nah, untuk informasi topologi dan perangkat yang digunakan, di sini saya sama sekali tidak mendapatkan informasi dari user Pak. Karena di kantor ini tidak ada staf khusus yang memegang jaringan internetnya di situ Pak. Jadi kebiasaan di situ itu pakai vendor sendiri. Nah, di sini jadi saya putuskan untuk melakukan mapping secara manual. Saya melihat keraknya, melihat jalur kabelnya, terus mendata perangkat yang digunakan, MAC address, serial number, sebisa mungkin yang bisa saya dapatkan, dan port-port antar perangkat yang saling terkoneksi. Nah, berhubung di kantor ini hanya menggunakan MikroTik, terus di bawahnya ada hub TP-Link yang unmanaged. Jadi ya begitu Pak, kita harus mappingnya secara manual. Biasanya kan kalau di Cisco itu kita bisa pakai perintah show CDP neighbor atau LLDP neighbor gitu, biar kita tahu tetangga perangkat yang sedang koneksi ke perangkat yang sedang saya remote gitu. Jadi di sini saya ngeceknya secara manual, jadi bener-bener ngurutin deh gitu, ngurutin nyampe ketemu gitu. Iya. Oke, ini topologinya Pak. Ini topologi yang berjalan di Satker Kereta Api. Jadi di sana pakai 2 ISP. Sebenarnya ISP yang 2 ini udah mau nggak dipakai Pak. Jadi tapi tetap saya gambarkan karena kabel konverternya masih tercolok. Nah, di sini dia pakai HSP net. Ini IP publiknya sekian. Dia pakai MikroTik. Di sini Ethernet 2-nya ada IP-nya. Nah, di sini ini switch yang tadi saya bilang Pak, yang unmanaged Pak. Ini ada 3 seri TP-Link, ada yang 8 port sama 5 portnya ada 2. Terus ada di sini ada ini wireless router Pak. Jadi bukan access point real Pak. Gitu.
Wireless router ya. Ya, wireless router, Pak. Secara garis besar, kalau ngelihat topologi di atas sih, Pak, Mikrotik dijadikan sebagai router utamanya, Pak. Yang langsung ke koneksi ke konverternya itu, Pak. Oh, Oke, lanjut. Nah, ini data perangkatnya mungkin bisa dilihat jelas ya, Pak. Jadi di sini ada pakai Mikrotik. Mikrotiknya ada 2, TP-Link-nya ada berapa ini? Ini wireless routernya ini dari sini ke bawah. Ini ada MAC address wireless atau apa? router apa access point? Kenapa, Pak? Wireless router apa access point? Wireless router cuma dijadikan access point. Oh, Kan bisa di bridge ya, Iya, gitu, Pak. Wireless routernya dijadiin access point, Pak. bridging. Iya, ini switch-nya ini ada posisi lokasi perangkatnya di mana, ini ada yang di dalam rak, ada yang di atas pintu, sembarang ini ada ruang-ruangannya, MAC address, serial number segala macamnya ada. Nah, ini untuk penempatan akses poinnya, Pak, bisa dilihat dari seri yang tadi saya share, nyebarnya di area sini ruangannya. Nah, ini yang tanda merah, ini rak perangkatnya, Pak. Raknya yang ukuran kecil, Pak, bukan yang di dinding itu. Oh ya, yang nyantol di Iya. Nah, ini nanti kita mau ada survei wireless. Jadi sebelum survei wireless itu ada hal yang perlu diketahui nih. Silakan Mas Fajar bisa dijelaskan. Ya, untuk melakukan survei wireless, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian-pengertian dasar. Salah satunya adalah sinyal strength. Buat sinyal menentukan handal atau tidaknya suatu WiFi, itu adalah sinyal strength. Semakin kuat sinyal, maka semakin baik konektivitasnya. Nah, sinyal yang ditunjukkan pada WiFi besarannya itu dBm, yang satuan level daya dan referensi daya 1 MW sama dengan 10 sampai 3 watt. Rentang kuat sinyal pada WiFi yaitu antara 10 dBm minus 10 dBm sampai kurang lebih minus 99 dBm. Di mana semakin nilainya mendekati positif, maka semakin besar kuat sinyalnya. Nah, berikut ini kategori sinyalnya. Yang dari excellent, good, fair, dan poor. Bisa dilihat di situ dari angka minus 95 sampai minus 10 itu berarti makin mendekati positif, makin bagus sinyalnya. Oke. Bukannya kebalik ya? Kayak gini, Pak. Kalau di kan dia ada 2 parameter ya buat sinyalnya WiFi itu. Dia ada power transmit and receive sensitivity. Nah, kalau power transmit itu di atas positif, artinya yang nilainya paling besar itu yang bagus karena transmitnya bisa jauh. Terus kalau ukuran sensitivitasnya itu justru yang paling minus, yang paling jauh dari positif, artinya minusnya paling besar, itu justru sensitivitasnya paling tinggi. Artinya dia bisa nerima dari jarak yang cukup jauh gitu. Oke, Pak. Jadi sensitivitas. Ya udah silakan ya. Terus. Oh ya, oke, Pak. Masukannya ditampung dulu ya, Pak. Yuk. Rizky Tanjaya. Interface. Lanjut. Halo. Saya kehalang Pak ini ya Pak. Interface adalah sesama sinyal gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi, interval, dan area yang sama. Akibatnya, device klien akan mengalami error saat menerjemah kode informasi yang sama. Interferensi bisa menurunkan kinerja access point dalam memancarkan dan menerima sinyal. Kemudian bandwidth.
Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Dalam kerangka ini, bandwidth dapat diartikan sebagai perbedaan antara komponen sinyal frekuensi tinggi dan sinyal frekuensi rendah. Frekuensi sinyal diukur dalam satuan Hertz. Mic-nya, mic-nya. Selanjutnya untuk pengertian throughput. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Dan throughput sama bandwidth itu mempunyai perbedaan. Kalau bandwidth itu mengacu pada kecepatan maksimum yang memungkinkan perangkat mentransfer data. Sedangkan kalau throughput itu mengacu pada kecepatan aktual di mana perangkat mentransfer data pada waktu tertentu. Oke, tadi udah dijelasin dasarnya dari sama teman-teman saya, Pak. Jadi di sini saya analisa jaringannya itu pakai Survivors-nya itu pakai tools namanya EKHU, Pak. Mungkin Bapak udah tahu, Pak. Namanya EKHU. Ah, iya. Namanya EKHU. Aplikasi Android ya? Kenapa, Pak? Itu aplikasi Android atau alat kamu beli? Aplikasi cuman dipakai di laptop, Pak. Jadi ya, jadi softwarenya saya install di laptop. Nanti saya surveinya itu laptopnya saya pegang, saya keliling ke area yang mau saya survei. Nah, kebetulan di sini udah ada petanya, Pak. Jadi ini ada tanda titik, mungkin Bapak bisa lihat, Pak. Ya. Nah, tanda titik di sini itu awal saya mulai survei, Pak. Jadi saya jalan ke sini, ini ada titik lagi, saya berhenti. Jadi saya ngeklik di situ, saya berhenti sebentar, setengah menit saya klik, jadi terus saya jalan lagi keliling sini sampai terakhir di sini gitu, Pak. Saya intinya mengelilingi ruangan tersebut, Pak. Ya. Nah, setelah saya keliling, saya itu dapat sinyal strength-nya, Pak. Sinyal strength-nya itu muncul, Pak, seperti terlihat pada gambar, Pak. Jadi kan kalau kita ngomongin jaringan nirkabel, kekuatan sinyal syarat utama lah gitu kan. Syarat utamanya. Jadi di sini bisa diketahui kalau warnanya hijau ini, jadi di area tersebut user kemungkinan mendapatkan koneksinya itu lebih bagus. Sedangkan warna yang pudar sampai kuning ini user sini rentan mengeluh. Apalagi yang hitam di sini, Pak. Apalagi yang di sini. Itu nggak dapat. Ya, ini sama sekali nggak dapat, Pak. Nah, ini di sini ini ada visualisasinya, Pak. Ini di bawah ada dBm, bisa kelihatan nggak, Pak? Kecil banget. Oh, sebentar. Saya dirabut. Oh, saya zoom, bisa di zoom nggak ya? Bentar. Nggak bisa kalau ini ya. Kalau keluar dari print preview baru. Oh gitu. Ya, jadi Pak, ini nanti mungkin filenya ini bisa saya kasih ke Bapak, Pak. Nah, tadi kan Bapak yang bilang sinyal strength-nya kalau mendekati minus itu lebih bagus gitu, Pak. Mungkin di sini entah saya yang keliru atau entah mungkin saya keliru gitu ya, Pak. Nah, kalau dari tools ini ini yang warnanya paling hijau, Pak. Warnanya paling hijau ini di sini minus 45 dBm sampai 50 atau berapa ini? Saya juga matanya udah rusak. Nah, di sini 50. Ada nah nih di sini yang warnanya hijaunya lebih pudar lagi dari min 50 sampai sekian, sampai yang kuning ini ada ketahuan dBm-nya ada sekitar sampai 75, Pak. Minusnya semakin gede, Pak. Ya. Minusnya semakin gede. Saya yang terbaik ya. Ya, mungkin alatnya. Ya, sama-sama belajar, Pak. Jadi ini hasil visualisasi statiknya, Pak, gitu, Pak. Ya udah, berarti nanti saya coba cari lagi deh informasinya. Oh ya, Pak. Nanti juga bisa masukkan buat kelompok kita, Pak. Jadi kalau udah ini kan bisa saya ituin lagi. Oh ya, Pak. Jadi informasinya saya yang salah kan. Oh ya, iya, sama-sama belajar, Pak. Nah, di sini
Hasil throughput-nya, Pak. Tadi kan kita udah lihat di area sini yang dapat sinyal ini, di sini hijaunya, di sini apa? Di sini nggak dapat, di sini ada yang dapat penyebaran sinyalnya, Pak. Jadi cuman di area sini, Pak, yang dapat throughput-nya, Pak. Kalau kita tahu throughput itu kan kalau kita punya bandwidth 100 mega misalkan, throughput-nya cuman 75 mega, ya udah rata-rata orang dapat kecepatannya segitu. Jadi gini, Pak, semakin ke sini di sini throughput-nya semakin jelek gitu. Artinya di sini user di sini paling banyak keluh. Tapi emang di sini saya menanyakan user di ruang LRT ini, Pak. Di sini user paling banyak dan di situ paling sering mengeluh. Oh, Nah, paling mengeluh. Oh ya, saya ceritakan lagi, Pak. Jadi tadi kan ada banyak access point. Jadi setiap access point itu di setting SSID-nya berbeda-beda, Pak. iya. Nah, ini nanti yang akan saya masukin ke dalam kesimpulan sama mungkin solusinya, Pak, gitu, Pak. Jadi ketika user yang di sini pindah ke sini nggak otomatis dapat gitu. Terus karena di kantor itu nggak ada IT staff khususnya, jadi kalau ada masalah ya bisanya cuma teriak gitu kan, nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, Ya biasa lah. ini visualisasinya, Pak, yang tadi sebelumnya itu. Visualisasinya, jadi presentasinya bisa kelihatan. Nah, ini interference-nya, Pak. Interference yang terjadi, Pak. Nah, balik lagi karena tadi access point-nya nggak di setting, pokoknya di situ udah di setting SSID, udah channel-nya nggak diatur, Pak. Nah, penyebab interference ini sepengetahuan saya itu karena channel-nya itu banyak yang sama, Pak. Bisa dilihat di sini 36-nya sama, terus 1111. Jadi interference, jadi udah bisik itulah gitu. Iya memang itu masalahnya. Karena channelnya nggak diatur, Pak. Nah, ini untuk dokumentasinya, Pak. Ini perangkatnya Mikrotik di dalam rak. Wah, raknya ini sangat kacau banget, Pak. Bisa bayangkan saya waktu mapping harus nyabut satu-satu, Pak. Waduh, tapi masih ada akses fisik ya? Kamu bisa buka rak itu ya? Bisa, Pak. Itu password di situ juga nggak disetting, Pak. Jadi ya udah saya ini aja. Kira-kira wah ini perangkat ini password defaultnya apa sih? Wah, ternyata masih pakai password defaultnya, Pak. Kayak Mikrotiknya, kayak wireless routernya, kacau banget, Pak, keamanannya, Pak. Nah, jadi tadi kan analisanya ya, Pak, survei wirelessnya. Nah, sekarang saya juga ngelakuin survei lagi, tapi setelah optimalisasi, Pak. Nah, optimalisasi di sini perangkatnya itu diganti, Pak, jadi Cisco router 2800 series, di bawahnya juga pakai Cisco Suite yang PoE, Pak. Ini akses point-nya pakai Cisco semua. Untuk service provider-nya masih sama. Ini perangkat yang digunakan setelah optimalisasi. Di sini kenapa saya konfigurasinya nggak saya tunjukin, karena emang ini bahasnya analisa aja ya, Pak. Ini jadi perangkatnya ada Cisco-nya, access point-nya seri ini, di ruang mana ini ada. Nah, ini denahnya, Pak. Kenapa denahnya berbeda, Pak? Emang setelah 1 bulan saya survei, kemudian saya survei lagi, ternyata emang ada perubahan tata letak ruangan. Jadi saya bikin gambarnya manual aja, Pak. Saya nggak ngikutin mapping sebelumnya, cuman intinya ruangan masih sama gitu. Nah, ini tata letak access point-nya, Pak, Cisco 1, 2, 3, 4. Nah, saya juga survei lagi, Pak. Kayak seperti tadi, saya muter nih dari sini, tes. Nah, sekarang sinyal strength-nya udah bisa dilihat, Pak. Jadi bagus ya? Udah bagus. Tadi itu pakai wireless router itu ada 5, access point yang apa itu ada 3. Jadi tadinya itu pakai 8 access point, Pak. Cuman perlu diketahui juga, Pak, TP-Link yang sebelumnya dipakai itu satu device-nya itu hanya mampu buat terkoneksi 5 device, Pak. Saya udah baca di produknya langsung gitu kan. Wah, ternyata ini emang satu perangkat mampu koneksi 5 device doang. Sedangkan di kantor itu satu lantai itu ada 40 user, Pak. Bisa bayangkan 40 user, satu user pakai 2 device, Pak. Satu handphone, satu laptop.
udah ada 80 user, pokoknya kalau TP-Link kan namanya alat ya Pak, kalau udah mau koneksinya udah penuh, udah bego lah bahasa kasarannya gitu kan Pak. Iya. Nah, ini jadi sinyal strength-nya jadi gini, semua ruangan udah dapat, yang tadinya bawah nggak dapat, sekarang udah bagus banget. Ini visualisasinya Pak, bisa dilihat lagi. Ini throughput-nya, ini di sini masih ada sedikit interference. Nah, ini throughput-nya ini bisa dilihat Pak, di sini ada 100 Mbps kira-kira gitu Pak. Iya. Jadi user di situ YouTube-an terus Pak intinya Pak, bukan buat kerja. Ini throughput visualisasi memang bagus Pak. Nah, ini di sini masih ada sedikit interferensi. Ini karena di sini ada efek dari channel satunya kemungkinan Pak. Nah, ini perubahan topologinya Pak. Ini existingnya Pak sebelum optimalisasi, bisa dilihat. Nah, ini dokumentasi setelah perangkatnya diganti. Ini di atas ada router. Ini kenapa saya masangnya terbalik Pak? Karena kabel existing di situ itu udah pendek-pendek banget. Dari kantor kita nawarin mau penarikan, nggak mau, nggak ada biaya katanya. Jadi ya udahlah diakalin gimana caranya, yang penting bisa hidup gitu. Ini switch-nya, ini switch juga saya masangnya terbalik ini kan. Ada yang terbalik. Pokoknya udah kacau sekali Pak. Budget minim cuman kepingin bagus gitu. Biasa lah itu. Iya biasa. Ini Cisco Access Point. Ini Cisco Access Point-nya Pak. User maunya itu taruh di meja ya. Saya sebagai engineer ya udahlah nurut aja. Yang penting invoice cair gitu. Iya. Sebenarnya ini nggak bagus, ini harus aturan harus di atap. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan mungkin Mas Amin mau baca. Saya udah capek. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Rian tentang keamanannya itu sangat tidak aman ya, karena perangkatnya masih menggunakan password defaultnya. Terus terlalu banyak SSID juga pada satu lantai, karena di satu lantai itu pegawainya sangat banyak, dan wireless routernya nggak mampu itu kapasitasnya udah lebih ya. Jadi di sana harus diganti juga access point sama wireless routernya, dan perangkat jaringan yang ada sekarang juga sangat tidak mampu menghandle seluruh user ya, karena itu tadi, karena user yang banyak dan perangkat yang minim dan tidak diatur sedemikian rupa. Bisa dipercepat ya, 10 menit lagi. Ya, selanjutnya Bapak Rian. Selanjutnya Koko ya. Amin mungkin sinyalnya jelek karena ini waktunya udah 10 menit lagi Pak. Saya bacain aja ya Pak. Ya. Nah, setelah optimalisasi, password setiap perangkat udah dibuat dengan baik Pak. Saya rubah, terus hanya menggunakan satu SSID. Tadinya itu ada 8 SSID, sekarang jadi satu. Channel frekuensinya udah diatur, sinyal throughput, signal strength, throughput segala macamnya udah lebih baik dari sebelumnya, interference sudah berkurang. Perangkat udah menggunakan perangkat manageable Pak. Sekarang hanya menggunakan 4 access point. Nah, perlu diketahui juga, satu access point Cisco itu mampu untuk terkoneksi 50 user Pak. Bisa dicek juga di seri yang tadi saya share. Nah, port switch yang tidak digunakan, tadi kan ada sisa cuma digunakan buat satu komputer sama 4 access point. Jadi sisa port yang lain saya shutdown, saya matikan. Jadi biar nggak ada user yang langsung nyolok situ gitu Pak. Iya. Oke Pak, ini aja sih Pak yang bisa kami sampaikan Pak untuk tugas analisanya Pak. Ya. Masuk sesi tanya jawab udah? Belum? Tinggal 8 menit lagi sih, boleh lah. Ada pertanyaan nggak tuh teman-teman yang lain?
Halo? Cuma 17 orang ya? Iya, Pak. Enggak tahu itu, Pak. Sakur biasanya nanya Sakur. Udah, Kur, nggak usah nanya, Kur. Gue malas jawabin lu, Kur. Sakur. Sakur diem-diem aja. Mungkin nggak ada pertanyaan teman-teman ini, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak bertanya. Nggak ada ya? Alhamdulillah pintar semua. Mantap. Di sini kelihatannya lebih ke availability ya, kamu analisanya untuk analisanya untuk mengoptimalisasi Optimalisasi. Iya. ketersediaan jaringan, ya. Ya, oke. Lumayan sih mulai dari ada masalah gitu kan, terus kamu ada solusinya dan memang udah diterapin ya. Diterapin, Pak. Iya, Pak. Ini sebenarnya kalau waktunya ada 2 jam, bisa saya buka ini, Pak, software EKH-nya, Pak. Nanti kalau di-share aja kalau ada file-filenya yang penting di-share ke Google Classroom-nya ya. Oh, Terus siap, Pak. Sebenarnya masih bisa dioptimalisasi nih. Kayak kamu bilang tadi ada yang YouTube-an kan. Ya. Sebenarnya diakses bisa diatur Dia dibatasi. Nah, filtering itu udah pernah saya tawarkan, Pak. Untuk YouTube segala macam, porno juga udah mau saya tawarkan buat di blog, Pak. Cuman dari kepala situnya udah, Mas, di loss aja. Kita punya bandwidth gede kok. Kayak gitu, Pak. Kepalanya nonton juga. Dua ISP. ISP kan ada 2 tuh. Pakai 1, Pak. Yang 1 udah dilepas. Kalau 1 udah dilepas. Iya. Sayang juga ya. Ya, kalau yang sekelas BUMN, ISP-nya paling enggak ya 2 kayak yang saya setting itu kan pakai HSRP gitu kan. Oh, jadi iya, kalau Pak. Pakai high availability juga. Juga sih. Kalau bisnisnya mau benar-benar tergantung sama internet, wajib itu. Iya. 1 hari nggak kerja gitu kan. Gara-gara ISP-nya mati. Terus juga Kacau banget. Ya benar, intervensi itu dari channel ya. Jadi channelnya nggak diatur. Frekuensinya sama, itu ada gangguan pastinya dan intervensi. Nah, biasanya tuh yang channelnya sama dibikin jaraknya agak jauh. Iya, Pak. Ya, karena kan keterbatasan channel. Channelnya berapa dia di situ? 1 akses point. Bisa berapa channel settingannya? 1 akses point bisa 2 sih, Pak. 2 channel. Kan ada ini, Pak. Banyak, Pak. Channelnya banyak, Pak. Terus kan ada yang buat 2 GHz sama yang 5 GHz, Pak. Cuman kan kebanyakan device di situ masih yang 2 GHz, Pak. Jadi yang 5 itu jarang kepakai, Pak. Oh ya. Jadi gitu. Enggak, maksudnya channel pembagian channel kan walaupun dia 2,4 GHz, tapi ada banyak, Pak. Adanya 16. Ada 16 channel kan? Ya, ada 16 channel, Pak. Nah, dari 16 channel itu dibagi deh tuh, jangan sampai ada 1 channel yang sama berdekatan, itu tuh yang meminimalisir intervensi. Iya, Pak. Yang channel sama dibikin akses point-nya jauh gitu. Nah, selain dari akses point, kita juga bisa dari kan ada ini, Pak, ada user yang bandel, Pak, suka bawa itu sendiri, Pak, dulunya gitu. Juga Pak pakai tethering sendiri. Kalau tethering sendiri itu juga bisa ngaruhin juga, Pak, selain dari akses point yang udah kita manage. Benar itu juga tuh. Kalau pakai tethering. Apalagi selain itu ya. Kalau dari segi keamanan juga, apalagi selain password diganti, itu kan udah pakai mikrotik tuh. Mikrotiknya dicabut, benar-benar udah nggak pakai lagi. Udah nggak dipakai lagi, pakai Cisco. Langsung dari konverter ISP langsung ke port 00-nya si Cisco. Oh ya, udah kuat itu. Ya, kalau seandainya itu bisa di setting login hotspot kan ya. Iya. Macam login hotspot. Nah, dari situ tuh bisa dibagi bandwidth itu. Iya. Iya kan? Nah, kalau di sini nggak pakai ada pembagian bandwidth ya, manajemen ya? Nggak, pokoknya dia nggak mau di loss aja gitu. Udah pernah ditawarin, Pak. Nggak ada. Kalau menurut saya sih kalau di loss, sebanyak apapun bandwidth-nya pasti habis. Iya.
Itu biasanya di situ itu pemakaian terbanyak itu di antara jam, kalau dilihat dari controller access point-nya itu dari jam 10 sampai jam 11, terus jam 2 siang sampai jam 3 itu pemakaian paling penuh. Iya. Bener bisa dijadwal itu. Iya. Bisa dijadwal. Jadi yang mau streamingan atau yang nggak ada hubungannya sama pekerjaan itu di waktu jam-jam istirahat atau jam tertentu aja gitu kan. Iya, Pak. Ya, kayak gitu Pak, harusnya. maaf, ini waktunya tinggal 3 menit lagi, Pak. Oke, udah. Kalau mau ditutup silakan. Oke, Puguh, ditutup, Puguh. Mic-nya dihidupin dong. Siap. Wah, kelamaan, Puguh. Oke deh, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian presentasi dari kelompok saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa sama-sama belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.